Oke cuy, welcome back to channelnya Arif. Dan hari ini gue mau membahas sebuah laptop yaitu Lenovo ThinkPad Yoga 11e. ThinkPad Yoga 11e yang jadi unit kita kali ini itu merupakan generasi kelima dari series Lenovo Yoga 11e. Dan Lenovo ThinkPad Yoga 11e itu ada versi yang nggak hybrid, namanya cuma ThinkPad 11e, itu nggak masuk ke Indonesia setahu gue. Tapi kalau misalnya di luar negeri ada. Dan laptop ini banyak dipakai di sekolah-sekolah di luar negeri karena laptop ini memang ditujukan untuk para pelajar. Dan Lenovo sendiri memberi label Lenovo Education Series kepada laptop ini. Laptop ini juga punya harga yang sangat murah yang nanti akan kita bahas. Dan sepertinya kalau di websitenya Lenovo sih laptop ini udah nggak ada di list mereka. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari, masih banyak lah di toko-toko di luar yang jual laptop ini. Oke, pertama kita bahas dari fisik laptop Lenovo ThinkPad Yoga 11e. Mana kita punya material polikarbonat yang dibalut dengan warna matte black. Tapi ini karena gua kasih anti gores jadi matte blacknya ketutup gitu, jadi glossy dia sekarang. Lalu dia punya logo ThinkPad seperti biasa ThinkPad pada umumnya yang ikonik sekali logo ini. Lalu dia juga punya wireless online indicator sebelah sini, warnanya hijau. Jadi kalau laptop ini terkoneksi ke WiFi, indikator ini bakal nyala. Di depannya juga dia nggak ada logo Lenovo seperti ThinkPad pada umumnya. Agak unik sih emang laptop ini. Dan dia punya desain yang kalau biasanya Lenovo ThinkPad itu mengkotak, dia dibikin sudutnya sedikit membulat. Dari depannya kita beralih ke sebelah kanan dulu lah ya. Nah, di sebelah kanan dia ada Kensington lock, USB Type-C, satu buah USB 3.0, earphone jack, dan tombol power yang ditaruh di sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kirinya dia punya sebuah lubang charger, masih model kotak punya Lenovo yang klasik. Lalu dia punya port LAN di sebelah sini. Lalu dia punya port HDMI, USB 3.0 lagi, dan ada SD card reader. Untuk tebalnya sendiri laptop ini harus gua akui dia nggak tipis. Dia punya tebal 2 cm dengan berat 1,6 kg. Berat dan tebal laptop ini dipadukan dengan layar 11,6 inci yang dilengkapi dengan panel IPS yang sudah di Corning dengan Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar laptop ini dari benturan. Kembali ke desain awalnya, di bagian belakang dia ada dua buah engsel 360 derajat. Lalu di bawahnya tidak ada apa-apa, bersih sama sekali, cuma ada kaki laptop 4 buah dan baut-baut. Dan baru kita masuk ke desain utamanya. Begitu buka laptop ini kita disambut dengan layar 11,6 inci dengan panel IPS yang dilengkapi bezel yang harus gue akui ini cukup tebal. Bezelnya sekitar 2 cm, tapi itu cukup reasonable karena laptop ini memang ditujukan untuk anak sekolah yang kadang masih teledor naruh laptop di pinggir-pinggir terus jatuh. Dan Lenovo juga ngeklaim laptop ini dapat bertahan dari benturan setelah dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Mungkin dari ketinggian segini ya, ukuran meja rata-rata sekolah di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, di bezelnya yang tebal ini kita dapat sebuah webcam dengan resolusi 720p yang dilengkapi dengan dual array microphone di sebelah kanan kirinya. Dan mikrofonnya ini agak ngumpet di atas sih, bagus lah, jadi kelihatan rapi. Di atasnya dia ada webcam dan di bawahnya dia ada nama produk di sebelah kanannya, tertulis Yoga 11e seperti ThinkPad pada umumnya. Lalu di sebelah kirinya, di bagian kacanya, dia ada logo Lenovo. Oke, kita beralih ke bagian keyboard dari laptop ini. Keyboard laptop ini seperti keyboard ThinkPad pada umumnya, dia dipegangnya sangat enak karena dia punya travel key yang pas. Tapi dia nggak ada track point yang khas ThinkPad di sebelah sini, jadi dia keyboardnya kelihatan lebih bersih. Dan karena dia nggak punya track point, dia juga nggak punya tombol klik fisik seperti laptop ThinkPad pada umumnya. Keyboardnya juga nggak dilengkapi dengan backlight. Dan di atas keyboard ini dia punya dua buah speaker yang suaranya cukup bagus. Lalu kita beralih ke bagian bawah, dia ada logo Intel, logo Lenovo Education Series, ada trackpad yang cukup enak dan responsif walaupun dia nggak begitu licin. Dan di sebelah kanannya dia ada logo ThinkPad yang huruf I-nya nyala. Dan di sisi-sisinya dia juga dilengkapi dengan karet-karet untuk nyangga monitor laptop ini biar kalau ditutup itu nggak begitu ngebanting lah istilahnya. Nah, kita udah bahas fisik kanan kiri atas bawah dari laptop ini. Sekarang gimana dengan performa dari Lenovo ThinkPad Yoga 11e ini? Karena ini adalah laptop yang bisa dibilang kelasnya entry level. Dia punya prosesor Intel Celeron dengan kode N4100, dilengkapi dengan RAM 4GB dan SSD 128GB yang didukung dengan grafik Intel UHD 605. Ya, laptop ini kalau misalnya lu berharap bisa dipakai buat gaming,
enggak, kecuali gaming yang ringan-ringan. Buat yang ngedit-ngedit video pakai software semacam Adobe Premiere Pro juga agak kurang sih laptop ini. Karena emang ini laptop entry level banget. Dan laptop ini juga sudah mendapatkan Windows 10 Professional Education dari sananya. Dan sayangnya unit gue ini dia nggak dapat stylus pen-nya punya Lenovo ThinkPad. Kalau ada tuh versi di luar yang punya stylus pen, itu harganya juga lebih mahal. Kayaknya laptop ini punya spesifikasi lain deh, coba kita cari. Untuk spesifikasi yang lebih tinggi, laptop ini punya pilihan Intel Pentium Silver dengan kode N5000 yang dilengkapi dengan Windows 10 Pro. Displaynya sama, grafiknya sama, memorinya bisa di-upgrade hingga 8GB, storage-nya bisa dipasangi hingga 256GB, connectivity, audio, baterai semuanya sama. Dan untuk spesifikasi yang lebih tinggi, dia punya stylus pen. Ini kenapa gua ngambil yang nggak ada stylus pen ya? Padahal seru juga kalau gua pakai buat nyoret-nyoret. Oh iya, baterainya, karena tadi kita bahas dia masih pakai model colokan klasik dari Lenovo, dan charger laptop ini cukup unik. Dia wattnya cuma 45 watt, lebih kecil daripada charger laptop pada umumnya. Untuk daya tahan baterainya sendiri, gue perlu acungi jempol, laptop ini kuat banget buat dipakai seharian. Untuk gue pakai kegiatan sekolah seperti biasa, kayak buat presentasi, buat bikin tugas, itu bisa tahan 7 hingga 8 jam. Angka yang untuk sebuah laptop cukup banget. Oh iya, tadi gue bilang laptop ini punya harga yang sangat murah. Iya, laptop ini cuma dibanderol dengan harga baru 4 hingga 5 juta rupiah. Dibanding laptop-laptop ThinkPad lain yang kelasnya Ultrabook atau kelasnya Workstation yang biasa dibanderol 7-8 juta ke atas hingga puluhan juta, laptop ini harganya sangat murah dibanding ThinkPad lain. Kalau untuk merek lain mungkin ada yang lebih murah. Dan kalau misalnya teman-teman mau sedikit menyimpan uang untuk ditabung, teman-teman bisa nyari secondnya. Karena ini generasi kelima, secondnya itu ada generasi kedua, 3, 4, itu harganya jauh lebih murah. Ada yang bahkan jual 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, range-nya tuh lumayan lah ya. Dan dengan harga segitu teman-teman mendapatkan sebuah laptop yang durability-nya nggak perlu dilakukan lagi. Karena laptop ini sudah melalui berbagai macam military test yang dilakukan oleh Lenovo. Jadi ayo kita recap, kenapa gue pilih laptop ini? Pertama, karena tentu saja dia ThinkPad Yoga. Dia punya build quality dan durability yang nggak perlu diragukan lagi. Yang kedua, tentu saja karena harganya murah. Hanya 4-5 juta untuk ukuran ThinkPad. Lalu gue suka dimensinya yang compact, layarnya 11,6 inci walaupun tebelnya nggak begitu tipis. Dan beratnya juga lumayan enteng. Kelebihannya lagi tentu saja desain engselnya yang 360 derajat. Jadi kita bisa bawa dengan satu tangan saat presentasi seperti ini. Lebih kelihatannya profesional aja depan klien gitu. Dan juga baterainya yang tahan lama untuk digunakan seharian penuh dari pagi sampai sore. Kadang gue kalau bawa laptop ini ke sekolah, kadang gue tinggalin karena ya baterainya udah top. Untuk kekurangan yang gue kurang suka dari laptop ini, bezelnya. Kita masih buka website Lenovo. Bezel laptop ini cukup tebal untuk laptop yang dikeluarkan tahun 2019. Kurang modis aja sih kelihatannya. Dan ya, gue cukup puas sih pakai laptop ini ya. Gue nggak protes banyak juga karena harganya segitu. Nah, mungkin laptop-laptop merek lain udah pakai Intel Core i3, pakai AMD A6, A9, Ryzen nggak mungkin sih harga segini. Tapi gue tetap overall puas sih sama laptop ini. Performanya buat sehari-hari udah cukup. Walaupun buat kegiatan yang rada berat kayak edit video, main game, itu ya sudahlah, lupakan laptop ini, jangan berharap terlalu banyak. Oke, jadi kayak segitu aja review dari Lenovo ThinkPad Yoga 11e. Ini gue pakai catatan, masih pakai catatan karena gue ada beberapa kurang hafal. Mohon maaf kalau gue pakai catatan. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian kalau teman kalian nyari laptop yang murah buat dipakai sehari-hari. Dan jangan lupa nantikan video-video yang lainnya karena habis ini kita masih membahas beberapa konten yang bisa kita bahas dari rumah aja. Jangan kemana-mana sampai pandemi reda. Dadah!